Halo teman Gaya, gimana nih hari ini puasanya? Gimana nih Ri, kamu puasanya hari ini lancar nggak? Sekarang kan hari ke-berapa ya? Ke-20 ya, Kak? 20, benar. So far sih agak keroncongan dikit. Tapi udah mulai kebiasa nggak sih? Iya sih, kalau di awal-awal tuh kayaknya kering gitu kalau ngantor ya. Tapi kalau sekarang udah dari 20 sih agak mending ya kan, jadi udah biasa. Jadi udah kebiasa nih, laparnya udah nggak begitu lapar ya? Iya benar. Kamu tahu nggak sih Ri, apa tuh arti puasa nih menurut bahasa? Puasa menurut bahasa itu artinya menahan diri. Jadi singkatnya itu menahan diri. Nah, tapi ada nih Kak, sebenarnya puasa itu menurut istilah juga. Menurut istilah. Jadi menurut istilah itu puasa merupakan ibadah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar di subuh hingga terbenam matahari di maghrib, disertai niat karena Allah nih Kak. Berarti kita selama puasa nih harus menjaga nih supaya nggak berlaku yang seenaknya, itulah tetap menahan dari segala hal. Iya benar Kak. Juga sama kita diingatkan nih kalau kita harus bersyukur nih, gitu kan, dari puasa ini gitu. Nah teman-teman Gaya gimana nih puasanya nih, boleh di komen nih teman-teman Gaya. Puasanya pada gimana teman-teman Gaya? Pada udah biasa nih di hari 20 atau masih tetap kerasa keroncongan atau gimana? Atau jadi kayak susah gitu nahan, makin susah nahan atau udah makin kebiasa nih teman-teman Gaya. Oke, ini tapi kamu tahu nggak sih Ri, kalau sekarang tuh bukber jadi ajang pamer gitu kan. Oh iya sih. Apalagi kayak misalnya bukber sekelas gitu atau reuni yang udah lama nggak ketemu ya. Biasanya kan jadi pada ajang flexing, nah ya benar. Nama gaulnya flexing ya kalau sekarang. Nah iya, kalau kamu melihat itu kayak gimana sih Ri? Sebenarnya tuh suka ada aja ya Kak, sebenarnya meskipun misalnya kita lagi reuni yang niatnya tuh sebenarnya gak mau loh gitu ya flexing, tapi tuh kalau nggak ketemu teman lama atau ketemu temen yang dari SMA, SMP gitu nggak ketemu, pada pengen nunjukin diri bahwa dia paling hebat gitu ya Kak, sebenarnya pasti ada aja yang kayak gitu. Nah kalau aku sih sebenarnya menanggapi hal kayak gitu asal diri kitanya aja enggak sih Kak. Oh jadi tergantung kitanya sendiri gitu ya Ri. Iya, karena kan kalau bukber apalagi reuni sama teman lama tuh sebenarnya karena kita pengen silaturahmi. Silaturahmi, benar. Jadi dibenerin lagi nih niatnya mau apa gitu. Bukber tuh jangan bikin kita malah jadi ajang menyombongkan diri gitu kan Ri. Terus kalau dari perspektif sosiologi nih teman-teman Gaya, sebenarnya ada loh itu fenomena ini. Nah fenomena pamer dalam bukber itu dianggap sebagai hyper consumption, di mana orang cenderung mengonsumsi barang lebih dari kebutuhan untuk mengekspresikan identitas mereka. Jadi kayak karena dia hyper consumption, jadi kayak dia mau orang-orang tuh melihat dia lebih dari orang lain gitu loh kan. Terus juga jadi ajang flexing karena dorongan psikologis untuk mendapatkan validasi sosial gitu dari bukber itu kan, dari teman-teman. Jadi kayak dia pengen validasi gitu. Bahwa dia si paling ini gitu ya. Si paling ini gitu kan. Terus kalau kenapa sih sebenarnya bukber tuh jadi ajang pamer nih teman-teman? Pertama tuh biasanya karena tadi pencarian validasi atau dia merasa insecure nih Ri. Iya kan? Bukber dianggap sebagai momen pembuktian diri, terutama oleh mereka yang merasa takut dianggap biasa saja atau gagal dibandingkan teman-temannya, sehingga butuh pamer untuk menutupi rasa kurang percaya diri. Jadi itu sama aja kayak insecure lah ya di dalam dirinya dia. Jadi dia pengen
pengen terlihat lebih baik lah daripada teman-temannya gitu. Nah, terus juga budaya media sosial atau FOMO. Pasti kalian udah nggak asing nih sama FOMO kan? Pasti banyak banget nih Gen Z yang tiba-tiba ngerasa FOMO gitu kan. Terus kayak harus mengunggah momen mewah gitu di restoran-restoran mewah misalnya kan Ri, kayak dia jadi bukbernya nggak di pinggir jalan lagi nih, anti di pinggir jalan, angkanya di pecel lele, karena sekarang tuh pada ajangnya Gen Z untuk ngasih makan Instagram. Bener itu ya kan, sih, itu yang paling penting ngasih tuh. makan feed, Iya, ngasih makan feed, reels, terus juga snapgram. belum ada in my life. Iya, juga. dan lain apalagi kayak jadi kan dia karena itu tuh karena dia jadi flexing itu, jadi dia dianggap nih sama orang-orang, oh dia ternyata emang orangnya ada gitu, atau orang kaya gitu kan. Jadi orang-orang juga merasa dia dapat validasi gitu kan dari ajang dia mengunggah bukber itu gitu kan Ri. Terus kayak kalau mengunggah makanan atau tempat mewah, terus dia dianggap udah sukses gitu kan. Jadi udah nggak dianggap remeh gitu kan jadinya. Terus juga mengikuti tren-tren TikTok gitu kan, Velocity gitu nih. Terus udah banyak juga udah banyak benar-benar ini. Jadi mungkin menimbulkan rasa kayak orang-orang tuh ingin nih dilihat nih sama orang lain, gak mau kalah saing. Apalagi mungkin kalau misalnya reuni nih ya kan, kan ada orang yang dulunya nih pas SMA atau SMA dia itu si paling aku tuh apa tuh. Jadi kayak dia terkenal di SMP-nya atau di SMA-nya. Jadi nggak pas keluar SMA nih, pas reuni sama temen-temennya yang lama, ngerasa nggak mau ketinggalan nih sama orang. Jadi apa-apa aku gitu. Jadi pengen tetap terkenal, pengen tetap hits. Jadi dia sekarang apa Kak trennya iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Max 2 tera cash gitu kan. Itu jadi ajang FOMO gitu ya kan, dibawa sampai ke bukber, padahal bukber sebenarnya harusnya niatnya baik ya Kak, untuk silaturahmi sama teman-teman lama. Jadi ini malah melenceng gitu kan dari arti bukber yang sebenarnya gitu kan Ri. Nggak sesuai niat awal ya Kak, jadinya si bukber. Nih ada yang nanya nih, masih keroncongan Kak? Oh yang tadi yang masih keroncongan, jadi belum terbiasa nih ya temen-temennya ya. Udah day 20 ya. Udah day 20 nih. Kak pas sholat Id kalau kita pakai gamis akatsuki apa boleh? Nih gamis akatsuki ini apa nih? Kita nggak tahu nih teman gaya. Boleh di komen nih apa gamis akatsuki, coba ya. Terus sama cara ngadepin teman pamer waktu bukber gimana Kak Riri? Wah itu sih sebenarnya bisa dilihat sama iya berarti gamis akatsuki tuh ini gamis anime ya berarti ya. Ini ternyata Kak, boleh nggak nanya Kak ini? Boleh aja sih asal kamu pede gitu kan, sama suka dengan itu. Emang nggak ada yang ngelarang sih sebenarnya. Emang dalam dirinya aja yang pede nggak apa-apa. Kamu pakai apa yang menurut kamu bagus. Iya nggak apa-apa kok. Terus yang tadi nih Kak Riri, cara ngadepin teman pamer waktu bukber gimana Kak Riri? Itu sih sebenarnya kalau setiap bukber nggak satu dua ya Kak, iya, banyak nggak mau kalah gitu. Jadi tips biar untuk ngelawan atau mungkin untuk bukber ini nggak jadi ada mahar ya. Yang pertama sebenarnya yang paling penting niatnya sih Kak. Niatnya benar. Dalam diri kita tuh ya udah niat kita untuk reuni atau untuk bukber karena kita mau silaturahmi sama teman-teman kita gitu kan. Nah untuk yang kedua sebenarnya tadi ya udah kita bahas, jangan anti ngemper, anti angkringan gitu, jangan pinggir jalan gitu. Jadi kalau mau bukber pilih aja sebenarnya makanan atau tempat makan yang emang sederhana aja. Iya, sederhana sesuai budget lah gitu, nggak usah ada-adain biar kita dapat validasi tuh nggak
nggak baik juga ya, Ri. Ya kan sebenarnya emang kalau buka puasa yang penting makan barengnya aja gitu ya makan kan. barengnya, Jadi betul. tempat pilihnya tempat makan yang sederhana aja. Terus juga yang tadi nih Kak berkaitan, jadi bisa karena makanannya atau tempatnya sederhana, jadi bisa ikut patungan nih Kak. Iya, Karena patungan. harganya juga nggak mahal amat gitu. Jadi kayak bisa dijangkau semua orang lah Benar, gitu ya. Nah itu salah satu juga biar enggak jadi ajang pamer. Terus karena tuh biasanya ya pamer tuh kan berasal dari penampilan juga Iya, ya, Kak. penampilan juga Nah, mempengaruhi itu sih, Ri. bener kan, ini kan orang nih gamis apa, nih enggak ininya ada apa sih baju kokonya apa. Nah, jadi kalau misalnya mau bukber gitu, pasti ini untuk pakai dress code yang sederhana aja. Iya, betul. Dress code-nya yang biasa-biasa aja lah, yang bisa orang lain punya gitu Iya, kan, yang semua bener, teman-teman Kak. kita punya gitu. Iya, jangan sampai jadinya malah kita susah Nah. banget dress code gara-gara mungkin dress code terlalu ribet atau apa. Jadi nggak nyusahin teman kita juga ya Iya, untuk benar. punya baju itu atau pakai baju itu gitu kan. Benar, jadi pastiin aja yang sederhana ya, Iya, ada yang slotnya sederhana. juga. Betul. Terus, nah biar apa ya, suasana bukbernya tuh nggak kayak gibahin Iya. orang atau apa ya Kak, adain mini games Kak. Nah iya betul, mini games biasanya penting sih Iya. biar kita nggak boring gitu Iya, kan. nggak boring juga dan biar Bukbernya. jadi ajang ngomongin orang Iya, apa ngomongin orang. atau flexing yang tadi biar nggak jadi ajang seperti itu. Kita adain mini games untuk semuanya biar sibuk gitu kan. Iya, Jadi biar kan kadang ada kalau lagi bukber ada satu orang atau punya dua orang yang nggak ikutan gitu kan. Nah itu kan susah ya Kak Iya, sebenarnya. betul. Jadi adain mini games biar semuanya juga Nah, ikutan. biar semuanya juga happy, jadi suasananya juga menyenangkan Iya, gitu ya, Ri. bener Kak, biar makin senang bukbernya. Terus juga bisa adain sesi deep talk gitu Deep Kak. talk. Nah kan kalau misalnya reuni atau bukber reuni itu kan kadang ada aja gitu ya kan di sekolah yang nggak keceritain atau mungkin kamu waktu itu pernah ini ya. Oh di iya sekolah, pasti kayak iya. jadi flashback gitu, flashback masa-masa Bisa SMA juga. atau SMP kita gitu kan. Jadi kita ngomonginnya pengalaman kita. Biasanya kan dari situ tuh kita bakal flashback dan bakal timbul kesenangan gitu, ketawa, terus kayak inget hal-hal konyol yang dilakukan bareng-bareng waktu sekolah gitu kan. Jadinya bisa dijadiin sesi itu sebagai salah satu sesi di bukber Kak, biar nggak saling flexing. Bener tuh, Ri. Kemudian juga yang tadi nih Kak, ada tuh kan FOMO ya dari medsos gitu. Banyak banget tuh. Jadi sekarang yang FOMO. Jadi salah satunya Kak bisa dengan membatasi diri dari media sosial Kak, biar enggak ke bawah-bawah flexing dan FOMO itu. Jadi kita fokus aja nih buat kebersamaannya. Jadi gadget di pinggirin dulu bener. gitu. Jangan konten boleh ya Iya, Kak sebenarnya. biar ada kenang-kenangan kan. Foto-foto juga boleh, tapi mungkin karena lagi bareng-bareng jadi batasi aja itu cukupnya. Betul. Kemudian ini yang paling penting sih Kak sebenarnya. Kita punya niat untuk fokus silaturahmi Kak. Silaturahmi karena udah lama gak ketemu gitu kan sama teman-teman. Lagi kalau kita sibuk gitu kan, jadi kan itu bukber ajang silaturahmi, terus juga biar berkesan gitu kan buat semua orang yang hadir di situ. Betul. Apalagi kalau misalnya kita sama teman-teman sekolah tuh kan udah jauh-jauhan gitu ya Kak. Udah jauh-jauh. Udah beda daerah gitu, jadi bisa nih bukber jadiin ajang silaturahmi. Kak. Terus juga ada lagi nih yang komen nih. Ini mah artis pemain film Ayat Ayat Cinta, tapi saya lupa ayat berapa ya, ayat berapa nih. Coba Kak berapa? Terus juga ada juga nih yang komen kalau pakai gamis dan aksesoris berlebih saat lebaran boleh. Kayaknya itu lebih dipikirkan lagi ya, karena kalau kita yang terlalu berlebihan itu kan gak baik ya, Ri. Iya, benar. Jadi bisa aja yang lebih sederhana atau secukupnya aja biar kita lebih pede gitu. Iya, dan lebih nyaman juga ya kan kalau Lebih misalnya nyaman. tampil sederhana. Biasanya kan kalau banyak aksesoris jadi ribet nih Iya, kita. Mau ngapain susah, mau wudhu juga susah ya kalau aksesorisnya banyak. Apalagi kita kan lebaran kesana kemari ke tempat-tempat saudara, ke tempat teman, Iya. jadi yang memudahkan kita lah gitu. Benar. Pakai yang
biasa-biasa aja, Biasa aja. tahu yang bikin kita nyaman gitu ya Ri. Betul. Terus juga apa nih, KHKIM secukupnya Hindia. Oh, mau request lagu? Kita nggak ada nih, sesi request lagu nih, mohon Tidak maaf ada nih. request lagi. Nah, kalau mau komen-komen tentang hal-hal unik yang kalian alami nih pas lagi puasa, boleh di komen nih di komen ya, kirim aja komennya, nanti kita bacain dan kita jawab nih teman-teman Gaya. Coba teman-teman Gaya ceritain dong, kira-kira nih pas puasa ada nggak sih momen yang kayak ketemu teman flexing tadi, atau mungkin ada hal-hal unik yang Iya. pengen kita bacain di sini, boleh boleh sharing sama kita gitu. Coba. Terus ada lagi nggak sih Ri, kayak hal-hal unik nih kamu pernah nggak nih kamu waktu sekolah nih, kan kita masih belajar ya puasa, pernah nggak kamu waktu kecil mokel gitu? Mokel tuh. Nah, Mokel itu sebenarnya baru-baru ini ya kan, baru-baru ini kayaknya namanya ya yang terkenal gitu. Tapi sebenarnya mokel itu apa sih Kak? Nah, mokel itu berasal dari bahasa Jawa nih, Ri. Yaitu artinya menandakan seorang membatalkan puasa di siang hari tanpa alasan. Jadi dia nggak punya alasan yang kuat atau karena sakit atau apa, tapi dia tiba-tiba ya udahlah batalin aja gitu kan. Jadi dia sengaja lah, ibarat kata gitu. Oh, kayak gitu ya. Itu kerap terjadi ya. Kerap terjadi di sekitar kita. di sekitar kita kayaknya udah nggak terlalu gimana-gimana Iya. gitu, jadi kayak itu pilihan mereka gitu kan, tapi ya balik lagi kan itu dosa ya, jadi pahalanya sia-sia. Kamu udah puasa misalnya udah dari imsak sampai zuhur, terus kamu zuhur mokel gitu kan, Iya, sayang kan, gitu kan. jadi nggak dapat pahalanya gitu. Padahal kita bulan puasa kan cari pahala sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu dengan baik ya Kak. dengan beribadah sebanyak-banyaknya, Betul. nyari pahala gitu. Terus kalau misalnya nih Kak, aku lagi wudhu, terus keminum tipis-tipis sedikit, tapi sengaja. Mokel nggak sih Kak? Iya, itu mokel. Pokoknya itu kan sengaja, berarti kamu udah sadar nih, oh kamu karena haus jadi kamu telat gitu. Itu batal sih, Ri. Oh iya. Karena kita sengaja kan, kalau nggak sengaja mungkin nggak batal gitu kan. Karena kita juga nggak sadar gitu kan. Kalau sengaja kita kan sadar gitu, kita ngelakuin itu dan kita memang sengaja buat telat gitu kan. Oh, jadi itu termasuk mokel juga ya, berarti batal. Nah, nggak boleh nih teman-teman Gaya pokoknya. Terus ada yang komen lagi nih, intinya apa Kak? Intinya pokoknya bulan puasa harus cari pahala sebanyak-banyaknya. Harus cari pahala sebanyak-banyaknya. Kak, kalau temen ngajak mokel gimana? Jangan mau ya, nggak boleh ya. Nggak boleh pokoknya. Kalau temen ngajak kamu nyebur, kamu mau ikut nyebur juga kan, enggak kan? Jadi ikuti yang baik, yang buang jangan ikut, yang buruk jangan ikuti. Iya gitu. benar. Jadi yang buruk dibuang lah, jangan diikuti gitu. Apalagi dia ngajak mokel, itu kan perilaku yang buruk dan tidak baik ya, Ri. Benar. Jadi nggak usah diikutin gitu ya teman-teman. Apalagi sayang banget ya kan, kalau misalnya mokel itu kan misalnya mokelnya asar, itu kan jam 3 tanggung ya kan. Udah 3 jam lagi gitu kan, sayang Tangan gitu. aja, iya. Sayang banget kalau udah langsung dibatalin gitu gara-gara mokel. Kan jadi kita udah dapet pahala ya, sia-sia kita udah nahan lapar dan haus dari pagi, dari subuh gitu. Udah bangun sahur udah ngantuk nih, apalagi nih pasti gadget sekarang nih kalau dibangunin sahur pasti susah banget. Susah dan jadi pada biasanya marah-marah dan ngantuk gitu kan. Karena dibangunin orang tuanya, tapi kan sahur itu kan wajib ya, Ri. Betul, di puasa ini. Walaupun cuma segelas air, tapi itu wajib hukumnya kan. Jadi sahur itu selain untuk kita biar kuat puasa juga, itu ibadah juga ya. Iya, ibadah juga karena Nabi juga menyarankan untuk itu kan. Iya, betul. Minimal lah kamu bangun untuk minum segelas air, lalu kamu tidur lagi nggak apa-apa. Iya. Tapi kamu nanti siang-siangnya lapar. Kalau minum segelas air gitu kan. Nah itu
balik lagi ya dengan pilihan kamu gitu, seperti apa kamu maunya. Terus pas puasa nggak sengaja lupa nyicipin masakan, kamu pernah nggak Ri kayak gitu? Aduh, pernah lagi Kak. Pernah. Gimana ya? Tapi nyicipinnya 1 sendok. Ya 1 sendok apa itu? Udah kenyang. Mau nambah 2 sendok tapi segar. Iya, itu kadang juga kita nggak sadar tuh kemarin. Lihat gak sih mahal ini di Oh iya kan, tiba-tiba dia kayak nggak sadar Nggak gitu. sadar. Kayaknya kalau nggak sadar nggak apa-apa Nggak deh, apa-apa, iya iya. ya gitu. Yang penting kita buru-buru untuk nggak makan lagi Iya, gitu kan. betul. Jangan malah karena udah nyicipin, udahlah udah nyicipin Terus makan aja gitu. minum jadi Jangan. Nggak boleh, tetap aja Iya, itu sama aja kalian aja. mokel gitu kan. Benar. Jadi nggak boleh diterusin ya kalau misalnya udah inget kalau itu puasa, nggak boleh diterusin. Jangan diterusin. Nyicipin makanan juga harus di ujung lidah aja. Iya, di ujung lidah dan dibuang tuh biasanya. dibuang, iya. Biasanya kamu kayak gitu ya, biasanya Betul. kalau di ujung lidah terus dibuang lagi. Dibuang Yang lagi. penting udah berasa tapi nggak ditelan. Iya, gitu. dan sama sendok juga Iya, ya. jangan sampai sendok juga. Itu kan kamu lapar berarti. Banyak tuh ya yang ibu-ibu apalagi yang menyiapkan makanan buat iya, buka gitu. Kadang kan betul. suka nggak sadar, aduh malah ketelan gitu. Ketelan. Tapi kalau dia nggak sadar itu nggak Nggak apa-apa sengaja, iya, sih, tidak apa-apa. nggak sengaja nggak apa-apa. Tuh. Yang penting jangan ditambahin lagi Iya. gitu. Terus apalagi sih Ri, menurut kamu biasanya kebiasaan unik tuh pas puasa yang biasanya kamu pernah lihat atau pernah alami gitu, kayak temen kamu ngajak gibah itu biasanya Nah, itu sih, kan Kak. yang, itu yang susah. ya karena kebiasaan Kebiasaan. iya di pas nggak bulan Ramadan lumayan sering jadinya ke bawah nih. Jadi ke bawah. Mm-mm. Nggak boleh ya teman-teman Nggak boleh gitu, ya, kalau nggak boleh temen Gibah. kalian ada yang gibah atau itu jangan malah kalian tanggepin gitu. Tapi ya mau keterusan berapa Jangan, episode jangan itu dosa ya teman-teman kalau gibah di bulan puasa. Jadi kita harus benar-benar menahan diri dari gibah, dari pokoknya sesuatu yang tidak baik ya Ri. iya betul, dari marah-marah Marah-marah ya benar, kita harus kayaknya kalau puasa tuh ngajarin kita untuk menahan Iya, emosi gitu emosi, kan. sabar ya. Sabar gitu, jangan tiba-tiba malah marah gitu kan. iya, berkata kasar juga nggak Berkata kasar boleh. juga. Nah, kemarin kan kita udah bahas tuh minggu kemarin kalau berkata kasar sebenarnya nggak membatalkan tapi mengurangi pahala kalian gitu Betul. kan. Pahala kalian jadi berkurang kan, sayang ya. Kalian Sayang udah, ya, iya. udah lapar-lapar, Udah nahan lapar. lapar. Malah kita nggak dapat pahala yang full gitu kan. Sayang Betul. banget itu biasanya nih, kayak mending kita udahlah fokus aja untuk menjalani puasa ini gitu kan. sabar menghadapi segala hal ya Kak. Terus juga ingat nih teman-teman gaya, kalau kita puasa ya cari pahala gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai laparnya dapat tapi puasanya nggak dapat ya Kak. Jadi harus bisa menahan amarah Iya. tadi juga apa sih, menahan jangan biar nggak gibah Iya, ya. gibah. Pokoknya yang sesuatu yang diajak oleh teman yang nggak baik kita hindari lah. Iya, gitu. apalagi mokel ya, tidak Mungkin. boleh. Iya. Jadi fokus aja ke mencari pahala ya. Iya, Kak. mencari pahala. Mumpung sebulan aja gitu ya. Ya, bulan Ramadan ini jadi bisa dimanfaatkan dengan Iya, baik. dengan baik. Tuh ada yang komen lagi nih Ri, kalau diajak mokelnya gacoan gimana? Waduh, itu dosa besar lah kalau mokelnya gacoan. Itu sih. Tadi nyicipin makanan ditelan aja itu udah batal ya teman-teman, apalagi Iya. kalau kamu dengan sadar kegacoan. Terus pesannya udah keju. Iya, udah kayaknya waduh itu jadi kenyang gitu kan. Iya, nggak boleh ya itu. Nggak boleh, nggak Tapi boleh. apapun mereknya ya Kak, apapun merek mie-nya itu nggak boleh ya mokel. Terus ada yang komen lagi nih, aman stok BMM. BMM apa ya? BMM. Kita kurang tahu nih BMM apa nih. BBM kali ya maksudnya. Tapi kita lagi nggak bahas tentang BBM nih teman-teman. Kayak kita lagi buat bahas kejadian unik nih pas puasa gitu. Tuh, Jadi komen. boleh komen nih teman-teman gaya. Terus apalagi nih Ri, biasanya kamu kalau puasa? Kalau puasa itu sebenarnya lemes ya Kak. Iya, jadinya. lemas, benar. Tapi kalau puasa meskipun lemes nggak boleh tidur juga kan ya Iya, Kak. nggak Nggak boleh boleh. tidur seharian, harus
dimanfaatkan dengan yang kegiatan bermanfaat. Iya. Coba Kak, apa misalnya? Yang kegiatan bermanfaat tuh kayak misalnya kita ikut kajian, itu kan betul. hal yang besar banget gitu Iya. nih, apalagi kita tujuannya ya untuk memperbaiki diri gitu kan. Apalagi di bulan puasa lagi panas-panas tapi kita pergi tetap ke kajian. Iya, Wah, waduh sih. itu pahalanya top besar ya. Terus juga apalagi ya, Ri? Biar sehat tetap harus olahraga. Iya, ya, Kak? olahraga. Pokoknya kita di puasa tuh jangan fokus sama makan. Iya, Jadi jangan- kalian lupa sama olahraga itu nggak Benar. bagus ya teman-teman. Betul. Kita juga harus diimbangi oleh olahraga gitu. Apalagi kadang kalau puasa tuh semua makanan tuh dimakan ya kan. Jadi kayak kolak juga apa sih santan ya. Terus kadang sahur juga pakai mie. Iya, sahur kan pakai mie sama nasi gitu Iya, kan. wah itu udah berkarbo ya. Berkarbo berkali-kali lipat Jadi gitu kan. harus diseimbangkan ya dengan olahraga gitu. Iya betul. Terus juga nih teman-teman Gaya nih mau nanya lagi nggak nih tentang hal-hal unik yang kalian pernah alami nih selama puasa nih, boleh di komen ya. Ayo di komen. Terus nih teman-teman Gaya nih semangat nih puasanya, kan kita 10 hari lagi hari Iya, Lebaran, betul. hari kemenangan nih udah di depan Iya. mata gitu, pokoknya kita Wow. harus semangat gitu puasanya karena 10 hari lagi kan udah udah setengah jalan Iya, lebih lah iya, kita ya udah. untuk Aduh, dikit Idul lagi Fitri, nih. udah dikit lagi nih, udah mau menuju garis finish kemenangan kita. Iya, betul. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik ya kan. Nah. Sudah 10 hari lagi. Jadi Iya. tadi kajian, terus mungkin baca mengaji. Al-Quran, Betul, baca Al-Quran. bersedekah yang banyak. Betul. Terus juga nanti kan biasanya nih di 10 hari atau 5 hari ya, 10 hari kayaknya deh, 10 hari menjelang Idul Fitri biasanya ada zakat fitrah. Iya, Zakat fitrah itu kan wajib ya wajib. bagi yang mampu gitu kan. Betul. Teman-teman Gaya jangan lupa untuk zakat fitrah juga ya, bayar. Terus juga apalagi nih Ri? Oh iya, malam Lailatul Qadar. Iya, itu Kita juga juga jangan dilewatkan. jangan dilewatkan karena malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. bulan. Iya. Nah, Jadi kita ibadahnya dikali lipatin. Jadi kita benar-benar ibadahnya harus ditingkatin lagi Betul. nih biar kita ada pahalanya yang banyak gitu Iya. kan, Ri. Iya, betul. Karena sayang banget kalau kita melewatkan malam Lailatul Qadar itu teman-teman. Jadi karena nggak ada yang mau komen lagi nih Ri, jadi Iya. kita bisa udahan dulu nih teman-teman Gaya karena udah nggak ada yang komen lagi. Pokoknya teman-teman Gaya semangat ya puasanya buat 10 hari lagi nih Ri kan. Iya, 10 hari terakhir nih. 10 hari Jangan lagi. Jangan menyanyiakan ya. Jangan 10 hari menyanyiakan. ini. Pokoknya harus maksimalkan ibadah kalian di bulan puasa ini nih, 10 hari lagi nih teman-teman. Karena kan setahun sekali ya Ri, Iya, puasa betul. itu Cuma sebulan Cuma lagi ya. sebulan dan sangat langka gitu kan dalam setahun, cuma